Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 9 A, B, dan C yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Ya, Pak Haji yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan berkah hidupnya. Baik teman-teman, pertama Pak Haji ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang minggu lalu sudah mengerjakan post test di Google Form, di mana hasilnya sangat membanggakan Pak Haji. Ya, banyak sekali siswa yang mendapatkan nilai 100, mayoritas 100, dan sebagian kecil yang 80. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, bagi yang belum siapkan buku, silahkan siapkan bukunya halaman 14, dibuka ya, dan minggu lalu Pak Haji sampaikan agar teman-teman membaca buku ya untuk pemahaman dasar teman-teman. Nah, Pak Haji yakin teman-teman semua sudah membacanya. Ya, halaman 14 silahkan dibuka. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, nilai berasal dari kata bahasa Latin valir yang berarti kuat, baik atau berharga. Nah, Profesor Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam. Ini tidak ada di buku paket, teman-teman boleh catat. Pertama, nilai material. Nilai material. Ya, artinya nilai yang berguna bagi fisik atau raga manusia. 2. Nilai vital, nilai yang berguna bagi kelangsungan aktivitas manusia. 3. Nilai kerohanian adalah nilai yang berguna bagi rohani atau ruh manusia. Kita lanjut. Di bab ini teman-teman, kita akan mempelajari apa itu ideologi tertutup, apa itu ideologi terbuka, dan Pancasila masuk dalam kategori ideologi yang mana, tertutup atau yang terbuka. Nah, kita simak. Pertama, fungsi ideologi dulu. Fungsi ideologi pertama menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Ya, kita kalau mau bertindak pasti punya pedoman, punya pegangan. Nah, apalagi negara yang sangat besar, bangsa yang sangat besar, maka bangsa dan negara tentu butuh pedoman. Nah, pedoman negara disebut sebagai ideologi. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Nah, ini teman-teman bayangkan. Ketika sebuah negara, ketika sebuah bangsa memiliki ideologi, memiliki pedoman hidup yang jelas, memiliki arah yang jelas, tentu tujuannya akan lebih mudah tercapai ketimbang negara yang tidak memiliki arah. Nanti masing-masing orang akan bergerak tanpa arah yang jelas. Nah, disitulah dibutuhkannya namanya ideologi atau ideologi sama saja. 3. Menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini Pak Jis pernah menjelaskan ya kejadian 2001 ketika suku adat Madura berseteru dengan suku adat Dayak ya di daerah Sampang. Nah, teman-teman, itu ada videonya di YouTube dan beritanya juga banyak di internet, bisa dicari. Nah, problem seperti ini, problem antar suku seperti ini sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita pikirkan lebih mendalam lagi, sebetulnya bisa kita selesaikan ketika masalah ini kita kembalikan, kita rujuk ya ke dalam Pancasila sebagai ideologi kita, di mana di sila ketiga jelas dinyatakan bahwa persatuan Indonesia. Nah, di sana jelas bahwa tidak ada kepentingan individu atau kelompok yang diutamakan. Semuanya adalah kepentingan negara dan bangsa. Nah, jadi persatuan itu harusnya mampu membuat kita mengembangkan tuh rasa mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu. Nah, jadi ketika ada konflik seperti itu harusnya memikirkan bagaimana agar kita bersatu. Atau kita merujuk kepada sila kelima tentang keadilan sosial ya. Di sana kan dalam poin-poinnya ada tentang bagaimana menciptakan, mengembangkan sikap kekeluargaan. Beda suku belum atau tidak berarti beda bangsa, kita masih dalam bangsa yang sama, bangsa Indonesia, maka harusnya mengutamakan yang namanya persatuan. Nah, ini kita lanjutkan. Tadi ideologi terbuka,
ada Pak Haji sampaikan, ada juga ideologi tertutup ya. Dua ideologi kita sampaikan dulu yang menurut Kailan ideologi terbuka. Pertama, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nah, jadi tidak dipaksakan dari kelompok asing, dari masyarakat asing, melainkan dari masyarakat sendiri. Dua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ya, jadi dari budaya masyarakat sendiri. Pancasila tertutup atau terbuka? Terbuka. Pancasila adalah ideologi terbuka karena dia diambil dari budaya masyarakat sendiri. Coba deh, persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia suka bersatu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, masyarakat Indonesia kemanusiaannya tinggi. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Orang Indonesia adil, ya. Indonesia gotong royongnya bagus, tolong menolongnya bagus. Nah, sehingga Pancasila itu sebetulnya merupakan diambil dari budaya masyarakat Indonesia sendiri, gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Kelas 7 kita sudah belajar tentang BPUPKI. Nah, di sana dijelaskan bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara yang diambil dari musyawarah yang terjadi dalam sidang BPUPKI. Konsensus itu apa sih Pak? Konsensus adalah kesepakatan. Di BPUPKI adalah wakil rakyat yang duduk untuk menyusun dasar negara. Kalau ideologi tertutup seperti apa? Ini menurut Kailan bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Nah, Pak Ajis bisa ambil contohnya negara Korea Utara, pemimpinnya namanya Kim Jong Un. Nah, ya, Kim Jong Un menganut ideologi komunis bagi negara Korea Utara. Apakah cita-citanya masyarakat sana ingin jadi komunis? Belum tentu seperti itu. Tapi yang diterapkan oleh pemerintahnya, oleh negaranya adalah ideologi komunis. Tertutup tuh komunis. Kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang. Ya, jelas satu kelompok orang atau satu orang yang ingin merubah atau memperbaharui masyarakat. Kim Jong Un ingin agar negaranya menjadi negara maju, tapi dengan ideologi yang tertutup tadi, ideologi komunis. Cita-cita satu kelompok orang. Tiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Nah, kalau tidak salah di usia 12 tahun di Korea Utara itu seorang anak laki-laki wajib ya militer. Jadi wajib menjadi tentara di sana. Atas apa? Atas nama ideologi komunisme. Jadi harus siap untuk berkorban. Nah, kita lanjut. Kalau Pancasila tadi kan Pak Haji sampaikan bersifat ideologi terbuka dia aktual. Apa aktual? Artinya terbaharui, terbaru terus. Selalu bersifat baru, bukan kalimat yang baru tapi sifatnya yang baru, ya. Nah, aktual itu artinya tidak kolot, bahasa Sunda kolot itu artinya tua ya, tidak usang. Dia selalu update, selalu terbarukan gitu. Dinamis, nah, dia bergerak tidak statis. Antisipatif ya maksudnya. Dia mampu mengantisipasi setiap keadaan yang akan menghadangnya, ya. Dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Kita lanjut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar itu ya tadi 5 sila dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Itu namanya nilai dasar. Ya, nilai instrumental. Nah, ini nilai turunan. Ya, bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan camat, peraturan desa, peraturan RW, peraturan RT. Nah, peraturan sekolah. Nah, artinya nilai dasar yang 5 tadi itu bisa diturunkan dalam bentuk nilai instrumental. Apakah nilai instrumental boleh bertentangan dengan nilai dasar? Tidak boleh. Misalnya, saya punya modal banyak, saya akan bangun sekolah komunis di Indonesia. Dia bikin peraturan nilai instrumental, tapi nilai dasarnya kan nggak boleh. Ya, Indonesia menganut ketuhanan yang Maha Esa, di mana tidak boleh ada yang ateis, sebagaimana komunis tidak mengakui agama. Maka nilai instrumental tadi tidak diakui karena nilai dasarnya sudah jelas-jelas menolak itu. Jadi nilai dasar paling tinggi, anaknya nilai dasar namanya instrumental. Nah, ada lagi satu lagi namanya nilai praktis.
Nilai praktis itu nilai terapan. Bagaimana maksudnya, Pak? Contoh sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, terapannya apa? Ya kita harus bersatu. Sila kelima keadilan sosial. Poinnya adalah gotong royong. Ya kita gotong royong. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kita harus mengembangkan rasa kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang beradab. Nah, itu jadi poin-poinnya seperti itu. Nilai praktis artinya terapan. Sila-sila yang 5 tadi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ada teman yang mau ibadah, jangan kita halangi, berikan kesempatan dia untuk beribadah. Nah, sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Idealistis artinya rasional, idealistis ya dari kata dasar ideal. Ideal itu artinya rasional, masuk akal. Pancasila masuk akal nggak? Masuk akal. Sistematis nggak Pancasila? Sistematis. Ya, sila pertama menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga. Ya, sudah pernah Pak ajarkan kalau yang kelas 9 ini. Kemudian apa lagi? Idealistis. Kemudian yang kedua normatif. Nah, normatif ini artinya Pancasila bisa dijabarkan dalam suatu sistem norma. Nah, ya. Nah, sistem tata tertib hukum yang ada tadi kan Panji sampaikan, di bawahnya Pancasila ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan gubernur, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan sebagainya ya. Tapi urutannya nggak seperti itu ya. Sebenarnya ada urutannya itu. Nah, peraturan bupati sampai peraturan tingkat RT itu ada. Nah, secara normatif Pancasila harus bisa seperti itu. Yang tiga, dimensi realistis artinya ya Pancasila harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang, harus sesuai dengan kehidupan yang ada tuh. Nah, makanya Pancasila harus memiliki keluasan, dan Pancasila ternyata memiliki keluasan. Dia mengikuti perkembangan zaman. Ya, pemikiran-pemikiran baru bisa diterima selagi tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Gitu, teman-teman. Oh, sudah, ternyata materinya cukup sedikit ya, nggak terlalu banyak untuk yang B ini. Ya, Pak Haji cukupkan sekian untuk kelas 9. Nanti akan Pak Haji berikan pertanyaan di bawah dalam bentuk form ya. Mungkin hanya sekitar 5 soal. Silakan nanti dibuka, dikerjakan formnya seperti minggu lalu ya. Pak Haji cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.